Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sukacita damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, bersama saya lagi, nama saya Roni Irawan. Kita berada di dalam program pemuritan keluarga PPA 790 Yabes. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang keluarga yang membawa damai. Namun sebelumnya, mari kita rendahkan hati di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Engkau begitu mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, sehingga pada saat hari ini Bapa berikan kesempatan kepada kami untuk belajar tentang sebagian dari kebenaran firman-Mu, yaitu tentang keluarga yang membawa damai. Kiranya Tuhan menolong kami semuanya, terlebih hamba-Mu, biarlah hamba-Mu menyampaikan hanya sabda-Mu saja, dan hanya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi dalam Tuhan, teks kitab pembahasan kita pada hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya ulangi sekali lagi. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Allah menciptakan dunia ini begitu sempurna. Tidak ada kerusakan, tidak ada konflik. Di dalam Kejadian pasal 1 kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan semuanya sungguh baik. Dan Tuhan juga pada saat menciptakan manusia, Allah berfirman sungguh amat baik. Tetapi kita maju di pasal yang ketiga kitab Kejadian, kita melihat bahwa manusia memberontak terhadap Allah oleh karena cobaan ujian yang datang dari si iblis, sehingga manusia pertama Adam dan Hawa memberontak terhadap Allah dan mereka jatuh dalam dosa. Kita perhatikan di sini bahwa akibat dari dosa adalah rusaknya hubungan, rusaknya relasi antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam sekitar. Nah, hal inilah yang membuat kekacauan dan konflik besar di seluruh alam jagat raya ini. Dan kita melihat bahwa Allah tidak ingin hal ini terjadi terus-menerus, dan Allah rindu untuk menyelamatkan umatnya. Sehingga Allah berkenan mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dalam dunia untuk memberikan keselamatan kepada manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema keluarga yang membawa damai, di mana Tuhan memberikan mandat kepada manusia. Yang pertama adalah mandat Injil, di mana Tuhan berkenan memakai manusia dan juga melalui keluarga-keluarga untuk memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah yang rusak, hubungan dengan sesama, dan dengan lingkungan sekitar. Untuk itu kita melihat bahwa kejatuhan manusia ke dalam dosa ini membuat segala sesuatunya menjadi rusak dan konflik yang berkepanjangan. Dan Tuhan harus mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus untuk memberikan pemulihan. Nah, di sini kita bersyukur bahwa Allah berkenan memakai saya dan Bapak Ibu semuanya di tempat ini, di mana kita dipakai untuk menjadi agen pemulihan. Nah, sebagai penerima mandat Injil, Tuhan mau kita diberikan tugas untuk menjadi pembawa damai. Nah, bagaimana orang yang layak untuk menjadi pembawa damai atau keluarga yang layak untuk membawa damai? Sedangkan di dalam Alkitab ditulis di dalam Roma pasal 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Hubungan manusia menjadi rusak, manusia menjadi seteru dengan Allah. Dan manusia tentunya tidak layak untuk menjadi agen pembaharuan dari Allah. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan mengutus kita untuk menjadi agennya. Seperti Tuhan katakan bahwa manusia diutus untuk menjadi agen keselamatannya adalah orang-orang yang pertama kali harus mengalami damai sejahtera dengan Allah. Hubungan manusia itu harus dipulihkan dulu. Jadi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, Tuhan mau memakai saya dan Bapak Ibu semuanya untuk menjadi pembawa damai. Allah mau terlebih dahulu hubungan kita pribadi dengan Allah diperdamaikan. Bagaimana caranya? Melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai Sang Juru Damai. Di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6 dikatakan di situ Yesus adalah Raja Damai. Yesus mencurahkan pengorbanannya, dirinya untuk menjadi korban pendamaian antara kita manusia dengan Allah. Nah, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus mau menjadi korban pendamaian. Yesus menjadi juru damai antara kita dengan Allah. Untuk itu, mari kita membuka hati kita melalui pertobatan kita kepada Tuhan. Akui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Maka Dia Allah yang setia dan adil. Dia pasti akan selalu mengampuni, menyucikan dan menguduskan kita dari segala hukuman dosa. Dan hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Kita mempunyai relasi yang baik dengan Allah. Karena damai sejahtera Allah pada saat kita terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati, pikiran dan kehidupan kita di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita dilayakkan oleh Tuhan untuk menjadi pembawa damai. Jadi kriteria orang yang layak atau keluarga yang layak menjadi pembawa damai adalah pribadi atau keluarga yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Karena hubungannya sudah dipulihkan oleh Allah dan Allah memberikan damai sejahteranya kepada kita. Karena sumber damai sejahtera daripada Allah. Di dalam Injil Yohanes pun Tuhan Yesus mengatakan bahwa damai sejahteraku kuberikan bagimu. Damai sejahteraku tinggalkan kepadamu. Jadi damai sejahtera yang sejati berasal daripada Allah. Itu yang pertama. Keluarga yang dipakai Allah untuk menjadi pembawa damai adalah keluarga atau pribadi yang sudah membangun relasi yang benar dengan Allah. Dan yang kedua, kita melihat kriteria seperti apa yang harus kita lakukan untuk menjadi pembawa damai. Kalau yang pertama tadi Allah sendiri ya, yang berkarya membuat kita layak karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah melalui iman percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua adalah usaha kita, bagaimana kita yang sudah percaya kepada Kristus, kita harus hidup benar. Kita dibenarkan oleh Allah dan kita harus hidup di dalam kebenaran. Yesaya pasal 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi kriteria yang kedua adalah keluarga atau pribadi yang hidup di dalam kebenaran. Maka di dalam dirinya, dimanapun dia berada, kapanpun, itu pasti memunculkan kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memunculkan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran dalam konteks keluarga adalah bagaimana semua anggota keluarga harus membangun relasi yang benar satu dengan yang lain, ya. Harus membangun hubungan yang benar antara orang tua, suami dengan istri, atau sebaliknya orang tua dengan anak-anak. Nah, membangun relasi yang benar seperti apa? Membangun relasi yang benar seperti yang Rasul Paulus tulis di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Mulai dari ayat yang keempat.
Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Prinsip yang kedua ini bagaimana seluruh anggota keluarga membangun relasi yang benar satu dengan yang lain di atas dasar kasih yang telah Kristus berikan, seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7 ini. Di sini dikatakan kasih, ya, harus kasih. Demikian juga sabda Tuhan di dalam Matius pasal 22 ayat 37. Sabda yang kedua berkata bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya bahwa setiap orang membutuhkan damai sejahtera. Untuk itu, mari kita semua di dalam keluarga pun menciptakan damai sejahtera satu dengan yang lain. Dengan cara menerapkan prinsip-prinsip kasih. Dikatakan kasih itu sabar, tidak suka marah, ya, sabar. Kasih itu murah hati, dengan penuh sukacita memberikan pengampunan, memberikan maaf satu dengan yang lain. Kasih itu tidak cemburu, ia tidak sombong, tidak memegahkan diri, tetapi dia rendah hati. Dia tidak mencari kesalahan orang-orang di dalam rumah itu. Dan dia tidak menghakimi orang yang bersalah di keluarga itu, tetapi dia mau mengampuni. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tetapi keuntungan bersama. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Justru dia merasa sedih, dia merasa berduka cita apabila terjadi ketidakadilan. Tetapi karena kebenaran, kasih menutupi segala sesuatu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menerapkan prinsip kasih dalam keluarga akan menciptakan damai sejahtera di dalam keluarga itu. Allah hanya mengutus kita untuk membawa damai, tetapi Allah juga sudah menyediakan berkat kepada kita. Kalau tadi di dalam Matius pasal 5 ayat 9 dikatakan berbahagialah, atau bahasa aslinya makarios. Makarios adalah berkat, ya. Nah, di sini Tuhan tidak hanya mengutus kita untuk menjadi pembawa damai, tetapi Tuhan juga menyediakan berkat. Di sini dikatakan berbahagialah. Berbahagia seperti apa? Berbahagia bukan karena kita mendapatkan berkat secara materi, bukan karena kita naik jabatan, bukan karena bisnis kita sukses dan berhasil dan lain sebagainya. Bukan, walaupun kita memang membutuhkan itu dan itu perlu dalam kehidupan kita. Tetapi yang Allah janjikan berkat ini adalah sukacita bahagia yang abadi, yang kekal di dalam surga. Ya, diberkati, kata Tuhan. Itu berkat yang sukacita yang tidak bisa diambil, tidak bisa hilang, tetapi bersifat kekal. Itu berkat yang Tuhan sediakan kepada kita semuanya yang menjadi pembawa damai. Dan berkat yang kedua yang Tuhan berikan kepada kita adalah kita disebut sebagai anak-anak Allah. Ini luar biasa sekali. Ini merupakan penegasan Allah kepada saya dan Bapak Ibu semua. Saat kita mau membawa damai kepada dunia ini, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Artinya apa anak-anak Allah? Apa kebanggaannya anak-anak Allah? Bukankah orang lebih bangga kalau disebut sebagai pejabat A, pejabat B, anak penguasa ini, anak pengusaha itu? Orang akan bangga. Tetapi apa bangganya bagi kita orang percaya disebut sebagai anak-anak Allah? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur di sini Allah sendiri yang mengatakan bahwa kita disebut anak-anak Allah, artinya kita memiliki warisan surgawi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memiliki karakter Kristus, yaitu salah satunya pembawa damai. Kalau Allah menyebut kita sebagai anak-anak Allah,
berarti kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Maukah saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya menjadi pembawa damai bagi dunia ini? Buka hati, terima Yesus. Jadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu menetap tinggal diam di dalam hidup kita. Dan kedua, mari kita belajar untuk hidup benar, mulai dari diri kita, di dalam keluarga kita, sehingga Tuhan pasti akan memampukan dan menolong kita untuk menjadi pembawa damai. Nikmati berkat kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan katakan, makarios, berbahagialah, diberkatilah, karena engkau disebut menjadi anak-anak Allah. Makarios, Tuhan Yesus memberkati. Amin.